Aplikasi kesehatan untuk pembuatan relasi pada database. Nah, perhatikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pembuatan relasi sebenarnya tadi kita sudah ngebuat relasi tetapi di aplikasi. Lagi saya buka ya. Apa tadi aplikasi kita ini? Udah nih sebenarnya. Seperti yang tadi saya bilang, di kategori itu dipakai di tabel menu. Nah, makanya di sini di tabel menu ada pemilihan kategori. Ini berarti si menu sudah berelasi dengan kategori sesuai dengan gambar ERD. Jadi patokannya ke ERD ini. Semuanya berpatok kepada ERD ini. Kalau di sini bilangnya ada relasi, bakal ada relasi di situ. Ya. Itu kan kategori dipakai di menu. Terbukti di aplikasi kita kategori dipakai di menu dan seterusnya. Nah, cuman jika ini tidak sengaja nih kita hapus. Ini kan kalau kita lihat di sini ada ID kategori 13. Berarti dia kategorinya adalah makanan. Seandainya si makanannya saya hapus, ini harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh secara relasi karena si makanan ini udah kepake di tabel yang lain. Ini kalau saya hapus, ini masih bisa kalau dari sini. Loh, hilang kan? Sekarang kita buka menu, refresh. Tuh, hilang juga dia. Apapun yang menggunakan makanan sebagai kategori akan hilang, padahal di data menu ini ada. Itu yang tidak boleh. Ini yang dinamakan dengan kepincangan data. Jadi seakan-akan data itu tidak ada, padahal gara-gara kita menghapus induknya. Padahal sebenarnya kan ada kan nih, masih ada kan ini, masih ada. Kalau kita lihat di database kita langsung itu masih ada sebenarnya. Di kategori udah tidak ada memang karena udah kita hapus. Di menu tuh masih ada. Dengan ID 13, tapi ID 13 ini belum ketahuan karena di kategorinya sudah kita hapus itu. Ini yang tidak boleh dalam pembuatan sebuah aplikasi. Bisa kita kodingkan di VB-nya. Jadi di VB itu dia akan mengecek kemana dia berelasi. Jika memang di database-nya dia udah kepake, maka boleh dihapus. Tidak boleh dihapus. Tapi kan jadi banyak codingannya kita kan. Nah, makanya ada salah satu cara pembuatan relasi menggunakan basis data langsung. Nah, ini yang mau kita buat. Ini saya kembalikan dulu datanya biar tidak terjadi huru hara ya. Di kategori saya tambahkan baru, tadi ID-nya berapa? 13. Namanya apa? Makanan. Oke. Udah ya. Coba kita lihat lagi sekarang. Refresh. Muncul kembali. Ya. Tuh. Muncul. Refresh. Muncul. Baiklah. Kita akan memfokuskan diri kita ke database-nya. Agar kita bisa membuat relasi sesuai ERD yang ada di sini. Perhatikan. Karena ini krusial. Takutnya kalian salah-salah. Maka sebaiknya. Ini sebaiknya. Ini penting ini. Kalian ekspor terlebih dahulu karena nanti kan kalian akan dinilai mana relasimu, dia bilang kan. Maka kamu lihat kan relasimu tapi di database yang berbeda, jangan di database yang dimana kamu itu gunakan untuk aplikasi. Tapi pun kalau emang sudah jadi ternyata udah benar databasemu itu, bisalah tinggal kamu ganti yang dikonfigurasi koneksi di aplikasinya untuk menuju ke database yang memang sudah ada relasinya. Ini kita ekspor aja dulu. Ini teknik untuk pengeksportan dan pengimportan. Saya kirim, set selesai, namanya dblat11rpl. Adanya di dalam folder download. Nah, saya buat database baru. Saya kasih nama yang sama, dblat11rpl. Sorry kebesaran. dblat11rpl relasi gitu aja ya. Itu pembedanya. Nah, ini masih kosong, saya tinggal import aja. Import, telusuri, saya cari di download tadi ya. Nih dia nih, tuh. Open, selesai, kirim, selesai. Maka saya sudah punya satu buah database baru dengan isi yang sama dengan yang ada di database sebelumnya. Tetapi saya mau buat relasi di sini. Perhatikan cara pembuatan relasi. Pilih database-nya.
ya. Kalau dari awal tuh dari sini dia dari home, kita masuk ke basis data, lalu kita pilih database dblat 12 rpl 12 ini, itu kan XII kan 12. Lalu di situ ada yang namanya designer. Designer. Tuh. Ted, kita susun-susun dulu biar bagus. Ah, kan kita punya RD tuh. Susun aja sesuai nih. Pengguna duluan. Mana pengguna? Pengguna taruh di sini. Oke? Bawahnya ada konsumen, udah benar. Ada kategori, mana kategori? Kategori di atas. Harus pelan-pelan ya. Menunya di sebelah kanan. Terus lokasi di atas. Penjualan di detil kanan. Nah, dah. Sip. Lalu kita akan ngebuat relasi sesuai ini. Kalau kita perhatikan mulai dari atas nih. Kategori berelasi dengan menu one to many. Berarti di kategorinya one, di menunya many. Nih, kita cuma tinggal tarik aja nih. Klik di sini. Bisa nggak? Oh, nih, sorry nih. Nih, create relationship. Nah, baru pilih di kategori di ID-nya. Lalu pilih foreign key-nya. Di mana-mana ada lepas aja. Ya, tadi kan primary. Oke. Tuh, ada garisnya. Kembali lagi. Oh iya, belum saya simpan. Sorry. Tapi intinya udah bener ya. Ya, kita sudah membuat relasi dari kategori ke menu. Nah, lokasi tadi sebelah sini. Pengguna tadi sebelah sini. Konsumen sebelah sini. Nah, belum disimpan, ada tombol simpan di sini. Simpan halaman. Nah, apa kita bilang? Relasi dblat 11 rpl. Nah, udah. Udah nih, baru satu nih. One to many. Bisa lihat bedanya nggak? One many-nya bisa lihat bedanya nggak? Lihat tuh bedanya. Di sini kecil dia tanda bulatnya, di sini besaran. Bisa nggak dibesarin sih? Udah kelihatan sih? Kelihatan ya, ini kecil. Berarti ini one, ini many. Berarti ini primary key, ini foreign key. Nah. Mudah-mudahan saya nggak salah, kayaknya saya salah ya. Ini harusnya bukan di sini, tapi di kategori harusnya. Kita lihat aja lagi yang lain ya. Yang berikutnya apa? Menu ke penjualan detail. Menu ke penjualan detail. ID menu, pilih ID menu yang ada di penjualan detail. Oke. Tuh, berarti saya salah nih tadi nih. Ini berarti saya salah nih. Ini simpan dulu deh. Ini saya salah ya. Apa salahnya? Harusnya ID kategori ini bukan ke ID menu, tetapi ke ID kategori. Nah, ini gimana cara ngapusnya ini? Diapain? Ini sudah saya pencet. Tuh ya. Hapus. Sebenarnya ada cara lain sih. Sebenarnya ada cara lain. Kita bisa langsung ke menu, mana di menu ya? Di kategori ya? Ini di kategori. Antara di kategori atau di struktur. Tuh. Ini primary. Dia apa tadi? Kategori ke menu. Ini kan nih. Ini bisa dihapus. Ini kalau yang secara manualnya.
Dia karena dia berhubungan kan? Berhubungan dengan ID menu. Tapi tidak apa, kita hapus saja yang tadi. Kita pakai cara yang designer aja semuanya. Ini dihapus. Yes. Dah ya. Ulang. Create relationship. Lalu pilih dari ID kategori ke ID kategori yang ada di menu. Oke. Selesai. Tuh ini yang benar ya. Ini yang benar. Elah. Maunya apa sih? Udah ya. Lanjut. Mana lagi? Penjualan jangan ketukar ya. Bukan dari penjualan detail ke penjualan ya, tapi penjualan ke penjualan detail. Jangan ketukar. Ini yang saya bilang kalau salah, salah dia. Kalau benar ya benar. Pilih create relationship. Mana tadi? ID penjualan ke ID penjualan di sini. Dah. Benar ya? Terus lanjut. Konsumen ke penjualan. Berarti dari ID konsumen ke ID konsumen yang ada di penjualan. Dah. Ada lagi nggak? Ada. Pengguna. ID pengguna ke ID pengguna di. Nah, ini kayak masang-masang puzzle aja sih, kacang. Udah pakai coding kalian ya. Terakhir ya, yaitu ID lokasi ke ID lokasi di penjualan. Sip. Oh. Nah, ini sini aja nih, biar ada tabrakan. Nah, ini juga kebalik. Nah, usahakan tidak tabrakan sedemikian rupa ya. Ini, oh bisa ini. Ngeselin. Gimana sih? Hah? Iya. Nggak ada tabrakan ya? Nah. Nice. Ya, tidak ada tabrakannya. Jangan lupa untuk disimpan. Nah, ini dah relasi ya. Ini dah yang dinamakan dengan relasi. Apa bedanya di sini? Coba kita perhatikan. Kita sekarang ke kategori. Hapus yang 13 tadi, sedangkan di menu ada. Coba kita bener enggak dia? Hilang dia. Tuh. Ini parah ini. Ada yang kurang ya, ada yang kurang. Ada namanya nanti cascade apa ya mungkin. Nanti kita cari ya. Nggak apa-apa. Coba saya tambahin ulang. Apa tadi? 13. Ini kita matiin orang, hidupin lagi nih. Udah ya? Si goreng. Oke. Begini perhatikan. Kenapa masih bisa? Karena ya ini kalau kita lihat di strukturnya, pilih yang namanya mana di sini nih. Ini PHP-nya udah beda ini. Atau kita kembali ke sini. Apa yang bisa kita tambahkan di sini? Di designer tadi itu kalau kita lihat yang di mana tadi? Kategori sebentar, saya carikan dulu. Di struktur.
di pantes. Pantas ya. Pantas nih, perhatikan nih. Ini gara-gara dia pakai MyISAM tipenya. Tipe database-nya itu MyISAM. Maksudnya tipe tabelnya. Oke, gini aja. Saya coba ulang. Saya pakai tipe InnoDB. Seingat saya InnoDB baru bisa dipakai. Berarti di desainer saya coba hapus dulu. Hapus. 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 Dah, baru saya simpan. Dah, baru saya ke bagian struktur dari tabelnya. Ya, perhatikan ini. Ini jenisnya adalah MyISAM. Gimana cara ngerubahnya? Gampang. Pilih kategori, struktur, ada ya? Mana dia tadi? Oh, ini. Mana ubah nih? Ubah. Nih, pilih tabelnya, baru pilih operasi. Di situ ada pilihan MyISAM ganti menjadi InnoDB. Oke, baru berhasil satu. Pilih operasi. Mana tadi dia? MyISAM jadi InnoDB. Coba kita lihat. Mana yang bisa? Operasi. Operasi. Pokoknya yang penting bisa. Operasi mana dia? Udah ya, perhatikan lagi. Tuh udah InnoDB semua nih. Nah nih, udah InnoDB semua. Sekarang kita ke desainer lagi. Tadi kategori berhubungan dengan apa? Menu. Tadi kategori berhubungan dengan ID kategori yang di menu. Nggak mau? Malah nggak mau. Coba saya lihat yang di sini. Tadi kategori ke menu. Kalau di InnoDB nggak mau secara langsung dia ya. Coba kita ulang, pilih geret ID kategori ke ID kategori yang ada di menu. Oke, galat dia bilang. Nah, gini caranya nih. Pilih di menu, perhatikan. Nih, perhatikan nih.
masuk ke struktur, lalu di sini ada tampilan hubungan. Nah, ini dia nih yang saya cari ini, resetrik. Pilih kolom apa dia? ID, kategori. Ya. Dia berhubungan dengan tabel menu. Untuk ID kebalik sih. Ini tabel apa ini? Oh, ini tabel menu. Tabel menu berhubungan dengan kategori. Untuk ID kategori. Nah, ini on delete resetrik, on update resetrik. Apa sih maksudnya? Kalau resetrik itu kalau misalkan kita hapus di sebelah sono, dia ngasih tahu. Resetrik itu ngasih tahu. Oh, error bro, nggak boleh dihapus. Nah, itu maksudnya. Tapi ada lagi yang lain. Ada lagi on update juga begitu. Ketika kita ngerubah di sana, ID-nya misalkan 13 jadi 10, dia resetrik kasih tahu. Nggak bisa dia rubah bro, karena udah dipakai. Beda kalau kita ganti dia menjadi cascade. Kalau cascade itu misalkan saya hapus di sana, yang 13 yang di kategori itu dihapus, otomatis apapun yang pakai 13 di menu, hilang juga. Kalau tadi kan nggak nampil, bukan hilang. Tapi kalau sekarang hilang. Tapi yang paling tepat adalah kita pakai resetrik aja. Supaya istilahnya kayak ngasih tahu jangan dihapus, karena sudah dipakai. Simpan. Dah. Coba kita tes. Lihat di gambar relasinya ada nggak dia? Tuh, dia buat sendiri tuh. Ngerti? Nah, tapi sekarang lihat nih, kategori saya hapus. Oke, nggak mau dia. Ya, nggak mau. Sorry dia bilang. Tuh, cannot delete update parent row. Foreign ke apa mungkin maksudnya? Dia bilang intinya sudah terhubung dengan yang di sebelah. Nah, seandainya di aplikasi kita, nih, apa tadi nama aplikasinya? Aplikasi kasih restoran. Saya pindah dulu database-nya ya. Mana dia? Konfigurasi, koneksi. Kita pindah ke DB lat 11 relasi. Oke, sekarang kita ke kategori. Hapus yang 13 ini. Nggak mau gitu. Jadi ini tanda bahwa si 13 ini sudah dipakai di tempat yang lain. Nggak boleh sembarangan dihapus. Kecuali misalkan saya tambah kategori baru ya. Tambah menu baru nih ceritanya. Tambah menu baru, menu uji coba. Nah, ini dah di kategori saya tambahkan lagi nama kategorinya uji coba juga. Ini yang ngetes doang ya. Oke. Tadi makanan ya. Oke. Di menu juga saya tambahkan nama makanan uji coba. Kategorinya adalah di refresh dulu ya. Uji coba makanan. Biar kalian paham nih, satuan asal aja deh. Nah, karena uji coba ini si kategori apa tadi? Uji coba makan masih dia. Nih, karena si uji coba ini kategori uji coba udah dipakai di menu, maka di kategorinya si uji coba nggak bisa dihapus. Tuh. Tetapi kalau di menunya kita hapus, artinya yang memakai dia sudah dihapus juga gitu. Ini saya hapus juga. Maka di kategori juga bisa dihapus. Paham nggak sih maksudnya? Jadi selagi masih dia dipakai di data dia itu dipakai di tempat yang lain, maka dia nggak bisa dihapus. Tapi kalau yang di tempat lain yang pakai dia sudah dihapus, baru bisa dihapus. Itulah yang dikenal dengan namanya relasi.
Nah, kita lengkapi untuk yang lain juga. Kategori sudah tadi kan? Kategori kita buatnya di menu karena tempatnya bernaung itu adalah di menu. Nah, sekarang kita cari lagi yang lain. Mana-mana? Ini sudah nih, coret. Nah, ini saya pakai komen aja nih. Pensil. Ini sudah ya? Apa lagi? Terus sekarang di penjualan detail. Kita buka penjualan detail. Lalu pilih di struktur, lalu pilih di tampilan hubungan. Nah, ini kita pilih kolom apa di sini? ID menu. ID menu itu ngambilnya dari tabel menu untuk ID menu. On delete reset trick, on update reset trick. Simpan, selesai masalah. Lanjut lagi, berarti coret. Nah, gitu caranya buat ya. Terus sekarang nih. Sekarang di penjualan detail. Masih di penjualan detail juga. Penjualan detail, struktur, tampilan hubungan. Nah, bisa kita tambahkan di sini baru. Apa? ID penjualan itu diambil dari tabel penjualan untuk ID penjualan, ini kan? Diambil dari tabel penjualan untuk ID penjualan. Tinggal simpan. Tuh, udah dua berarti ya. Berarti ini udah coret, tidak pakai lagi. Sekarang kita fokus ke penjualannya. Di penjualan itu ada 3 relasi, 1, 2, 3. Yang pertama pengguna. Berarti kalau kita ke struktur, pilih tampilan hubungan, lalu pilih ID pengguna, itu diambil dari tabel pengguna untuk ID pengguna. Simpan. Tambah lagi. Ini berarti sudah. Yang mana lagi? Lokasi. Berarti di sini kita pilih ID lokasi, itu diambil dari tabel lokasi, ID lokasi. Simpan. Coret. Lagi satu, terakhir. Konsumen. Berarti di sini ID konsumen diambil dari tabel konsumen, ID konsumen. Simpan. Dah, coret. Sekarang kita lihat di bagian desainernya dari database tersebut. Oh, mantap kan? Relasi lagi dia. Nah, jadi itu bedanya. Sebenarnya saya nyalah-nyalahin itu supaya tahu. Ngedesain itu tidak langsung dari desainnya. Lebih baik langsung dari dalamnya, desainnya otomatis kebuat sendiri gitu. Ya karena saya juga dulu belajarnya suka salah. Kayak tadi tuh nyoba-nyoba di sini, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan gitu. Jadi sengaja saya tampilkan itu gitu. Karena saya pengen kalian juga tahu gitu. Saya dulu belajarnya juga gitu, nyoba-nyoba. Ya. Saya juga belajarnya nyoba-nyoba. Nggak asal tiba-tiba udah tahu kayak gitu, enggak. Coba kalian pahami tuh cara saya ngoprek-ngoprek tadi itu. Harusnya kalian juga bisa melakukan itu kalau mau belajar sesuatu. Ya. Kalau nggak gitu kalian nggak akan bisa pinter. Kalau kalian cuma mengharapkan dari orang terus ngarepin diajarin gitu. Coba oprek-oprek. Karena kalau kalian tahu konsepnya, paham sih. Ya, jadi kita membuat relasi dengan cara yang tadi akhirnya memunculkan desain ini. Nah, nanti perhatikan ketika ditanya mana relasimu, yang kalian tampilkan yang ini. Ya. Langsung udah dinilai sama. Tapi proses yang tadi nggak perlu lah dia tahu. Yang penting dia kamu tampilkan ini, oh udah. Ternyata di database juga sudah berelasi. Kenapa demikian? Kita buktikan. Misalkan di pengguna kan tadi udah ada kepake ya yang Arif ini ya. Nah, ini saya hapus sudah nggak mau dia. Tuh kan nggak mau. Bahkan di apa? Di konsumen. Nah, Pak, kenapa Paknya buat 2? Ya, takutnya nih kalian salah tariknya, salah penempatannya. Yang terjadi pas waktu mau ngebuat aplikasinya justru malah nggak jalan karena salah tempat. Yang harusnya dari ID lokasi ID menu kebalik, ID kategori ke ID kategori di menu, kalian tariknya berbalik. Nah, itu yang takutnya terjadi. Akhirnya apa? Dari awal kalian mau nambahkan data kategori udah nggak bisa. Makanya saya suruh buat 2. Nanti kalau sudah benar-benar selesai, baru tinggal kalian pindahkan nama data base-nya saja. Nah, ini berarti kita udah punya 2 di sini. Ini tanpa ada relasi. Sebaiknya nanti aja relasi. Ya. Pas aplikasi kalian udah selesai, baru kalian buat relasi. Ya. Karena sebenarnya relasi itu sudah kalian buat di aplikasi sebenarnya. Cuman yang belum kebuatnya yang tadi. Kalau kita nggak sengaja ngapus yang di ID kategori,
ternyata di menu jadi hilang gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Itu bug aplikasi namanya. Oke, ingat jangan lupa dijadikan InnoDB dulu baru dia bisa direlasikan. Karena tipe MyISAM itu relasinya versi aplikasi, bukan versi database. Jadi harus di aplikasinya kita tambahin coding. Jadi di menu delete itu nanti kita rubah coding di situ. Tambahin coding. Jadi kalau nggak delete di sini dia cek dulu ke database yang berelasi. Kalau memang ternyata ada nggak boleh dihapus gitu. Tapi pakai pesan yang lebih bagus sih. Pesannya lebih keren gitu. Ya, sebenarnya di aplikasi pun bisa kalian lakukan itu sebenarnya. Ini kan di kategori kalau saya hapus yang di makanan. Yes. Nah ini. Pak, gimana caranya supaya tampilannya keren? Bisa. Ngedit program jadi jatuhnya. Saya contohin satu aja ya. Ini kalian untuk mendeteksi kalau emang itu errornya apa gitu. Jadi di mana tadi itu? Di kategori ya? Oke. Di form kategori, perhatikan. Ini untuk mematangkan relasi kalian aja sebenarnya. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Dihapus tadi ya? Dihapus. Nah, ini kan kita cuma tinggal tambahkan apa? Blok try kan? Di sini nih. Nih, tambahkan dulu blok try. No. Yang pertama yang kalian lakukan adalah mencari tahu dulu pesan errornya apa. Berarti MSG box dari x.masage. Nah, ini saya cuma pengen tahu pesan errornya apa sih. Ini saya hapus ya. Oh, ternyata nggak muncul. Berarti dia nggak masuk kategori error. Bener nggak sih ini dihapus data nih? Bener ya? Oh, sorry. Kita beda database. Ini saya tadi database yang belum ada relasinya. Udah aja saya rubah-rubah di sini. Udah bener pada di sini tadi x.masage. Maksudnya kita mau cari pesannya dulu, nanti pesannya kita kunci gitu loh. Kan udah ngasih tahu sih. Ini loh di pengaturan konfigurasi server. Ini tadi apa? Ya wajar kalau tadi ada error dia langsung. Nih, push. Yes. Oh, ternyata pesan errornya ini nih. Saya nggak di copy nih. Cannot delete upload. Hah? Atau langsung saja. Kalau error udah pasti ini gitu kan? Ya, kalau error udah pasti itu gitu loh maksudnya. Langsung aja di sini kasih pesan. Tinggal kasih blok try. Mau cepat ya, kalau mau cepat ya. Langsung aja bilang apa tadi? Data telah digunakan di tempat yang lain dan tidak bisa dihapus. Nah, gitu doang, simpel aja. Yang penting ngasih tahu ke pengguna aplikasi kita bahwa itu memang tidak boleh dihapus dan lagi digunakan. Nah, kalau misalkan saya tambah baru, misalkan yang uji-uji ya, simpen. Kalau ini kan masih bisa dihapus langsung kan? Aman kan? Kalau yang ini kan? Oh. Ya, jadi lebih informatif ketimbang error yang kayak tadi. Lebih dibuat gitu aja sih sebenarnya. Padahal sebenarnya error juga. Udah ya, paham ya maksud saya kan? Nah, jadi jangan sampai orang tuh bertanya-tanya ini aplikasi yang error atau apa gitu. Tapi Oke, relasi udah aman ya? Ada pertanyaan?
Maksudnya gimana? Hmm? Postgre gitu-gitu. Bisa, nggak masalah. Yang penting kamu tahu comblangnya antara VB dengan Postgre. Kalau segitu ada, pasti ada. Di semua database pasti ada. Tinggal kamu cari aja tempatnya. Ada kok dia. Postgre ada. Postgre ada desainernya. Kemudian apa lagi ya? Apa? MongoDB juga ada. Pasti ada. Karena semua basic itu MySQL. Ya, ada. Jangan takut, pasti ada. Tapi kamu tuh kurang kerjaan. Saya akhiri ya dulu ya.